perkembangan dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Terbagi menjadi 4, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan, tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu atau disingkat menjadi lingua franca di Nusantara. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Perkembangan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu ada fungsi umum bahasa Indonesia dan fungsi khusus bahasa Indonesia. Ragam bahasa. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada pengertian ragam bahasa, yang kedua sebab terjadinya ragam bahasa, yang ketiga macam-macam ragam bahasa, yang keempat ada ragam bahasa menurut cara berkomunikasi. Di sini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Yang berikutnya adalah ragam bahasa menurut topik pembicaraan. Terbagi lagi menjadi ragam politik, ragam hukum, ragam sosial, ragam jurnalistik, ragam sastra. Yang keenam, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Terbagi lagi menjadi ragam dialek, ragam terpelajar, dan ragam resmi tak resmi. Ejaan bahasa Indonesia. Di sini dalam ejaan bahasa Indonesia di sini terbagi menjadi 6 pokok pembelajaran. Yang pertama ada pengertian dan macam-macam ejaan. Ada sejarah perkembangan ejaan yang terbagi menjadi ejaan Opuchen, ejaan Suwandi, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru bahasa Indonesia, dan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, penulisan huruf. Penulisan huruf ini terbagi menjadi 2 lagi, huruf besar dan huruf kapital, huruf miring. Yang keempat, penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata depan, kata sandang, angka, dan lambang bilangan. Yang kelima, ada penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca di sini terbagi menjadi 13. Yang keenam terakhir ada unsur serapan. Memahami diksi bahasa Indonesia. Di sini terbagi menjadi pengertian diksi, persyaratan diksi yang terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada jenis makna, perubahan makna, pengesahan makna, dan relaksi makna. Selanjutnya ada pembagian dari memahami diksi bahasa Indonesia, itu ada pilihan kata dan penggunaannya yang terbagi menjadi kata dari dan daripada, kata pada dan kepada, kata di dan ke, kata dan dengan, kata antar dan antara. Kalimat efektif. Di sini terbagi menjadi 2 pembagian pokok pembelajaran. Yang pertama ada pengertian kalimat efektif, yang kedua ada ciri-ciri kalimat efektif, yang terbagi lagi menjadi kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan.